Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah sekolah di mana seorang siswi yang bernama Beth sedang membela temannya yang dirundung oleh beberapa siswa nakal di kelasnya. Beth dengan berani menegur siswa nakal itu hingga akhirnya teman yang bernama Anna berhenti dirundung oleh teman sekelasnya itu. Di toilet mereka berdua bertemu dan mengobrol lebih jauh. Anna berterima kasih kepada Beth karena telah membelanya di kelas tadi. Setelah selesai mengobrol santai, Anna pun akhirnya semakin dekat dengan Beth yang ternyata merupakan siswi pindahan dari kota lain. Beth akhirnya menjadikan Anna sebagai teman dekat pertamanya. Dan akhirnya Beth tahu jika ayah Anna adalah seorang terpandang di sekolahnya. Ia pun dengan berani bertanya latar belakang dari ayahnya. Dari obrolan itu, Beth akhirnya mengetahui jika Anna merupakan anak dari pria paruh baya yang sangat kaya di lingkungannya. Sepulang sekolah, Anna pun makan bersama dengan keluarga kecilnya. Dia menceritakan tentang teman barunya yang bernama Beth. Dan pada kesempatan yang sama, Anna meminta izin pada ayahnya untuk mengundang Beth pada acara ulang tahun ayahnya nanti. Dan ternyata Beth diizinkan untuk bergabung ke pesta ulang tahun ayahnya itu. Ayah dari Anna yang bernama Conrado kemudian masuk ke kamar bersama istrinya dengan niat mengecek file kerjaan dari kantornya. Ia pun membuka laptopnya dan betapa terkejutnya Conrado saat melihat kiriman photoshoot dari sekretarisnya di kantor. Dengan cepat, Conrado menutup laptopnya sebelum ketahuan sama istrinya. Dan akhirnya Conrado mengajak istrinya untuk dinas malam untuk mengalihkan pandangan terhadap skandalnya. Keesokan harinya, Conrado yang berada di kantor mengadakan pesta kecil untuk mengapresiasi kinerja karyawannya. Setelah selesai dengan urusan kantor, ia pun masuk ke ruangannya bersama sekretaris yang bernama Karen. Di sana Karen pun dengan santai bertanya tentang rating photoshoot miliknya. Tapi Conrado ternyata memarahinya karena kiriman foto sekretarisnya itu hampir membuat rumah tangganya hancur, yang akhirnya membuat Karen menangis. Kemudian diperlihatkan flashback beberapa hari lalu ketika Karen bersama si bos sedang berduaan di kantor. Malam itu hubungan antara mereka berdua hanya sebatas bos dan karyawan. Namun Conrado berinisiatif untuk memberikan apresiasi pada Karen karena kinerjanya saat presentasi di depan klien membuat perusahaan mendapatkan kontrak pekerjaan. Dengan ditemani minuman surga, mereka berdua menikmati minuman tersebut dan akhirnya obrolan itu berganti dengan mainan Johnny. Malam itu Conrado menceritakan pada Karen tentang istrinya yang sensitif padanya. Tapi Karen menganggap hal itu biasa saja mengingat posisi Conrado yang sangat menjanjikan dan membuat para wanita menginginkannya. Dan itu adalah jembatan antara hubungan gelapnya bersama Conrado demi mendapatkan kekayaannya. Mereka pun akhirnya melakukan mabar tanam bibit demi melepas penat dan memanjakan si Johnny. Kembali ke masa sekarang, di hari itu Conrado memilih untuk kerja lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tambahan. Di waktu yang bersamaan, dia merasa mengantuk yang kemudian membuat kopi dan berharap tidak mengantuk lagi. Saat kembali ke ruangan, dia dikejutkan yang ternyata si Karen sekretarisnya belum pulang. Karen menceritakan kalau dia tidak bisa melupakan malam yang indah antara mereka berdua. Dan dia menyatakan kalau dia jatuh cinta sama Conrado, meskipun dia tahu kalau bosnya sudah beristri. Conrado pun langsung melahap semangka Karen yang dijadikan umpan, dan malam itu mereka berdua kembali tanam bibit bersama. Tanpa disangka ternyata Melba di rumah merasa khawatir dengan keadaan suaminya, dan akhirnya ia menyuruh pembantunya untuk menjaga rumah, dan kemudian menyusul suaminya di kantor. Di sana si bos yang lagi manjain Johnny terkejut dengan kehadiran istrinya, dan dengan cepat si bos keluar dari ruangan itu. Akhirnya ia pun bisa pulang dengan selamat bersama istrinya tanpa ketahuan tentang hubungannya. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Anna mengajak Beth untuk datang ke pesta keluarga yang meriah. Di pesta yang ramai itu akhirnya Beth bisa bertemu dan berkenalan dengan Conrado. Dengan lancangnya Beth duduk di samping Conrado, dan dengan berani ia pun menyentuh paha si bos dengan maksud menggodanya. Beth memandangi seakan meminta om kaya ini untuk menjadi sumber fasilitasnya agar memperingan biaya hidup dan uang sekolahnya. Dan ternyata si bos tidak tergoda dan kemudian meninggalkan Beth. Namun Beth tidak marah dengan pelakuannya. Cerita berganti, ternyata si bos dan Beth terus berhubungan melalui medsos. Si bos ternyata selalu mendapatkan pap semangka Beth. Hal itu membuat tak kuasa menahan gairahnya dan akhirnya membuat Johnny muntah. Suatu hari Beth yang tertidur pulas harus terbangun karena memimpikan suatu trauma masa lalu. Dengan cepat temannya yang bernama Carla menghampirinya. Carla merupakan sahabat lama Beth yang selama ini selalu menemani setiap saat.
Bahkan mereka berdua tak jarang memuaskan jiwa raga mereka, padahal mereka berdua sama-sama kaum buah persik setengah potong yang matang. Suatu malam si bos yang lagi lembur mendapatkan hadiah dari Beth yang mengirim foto sedang bersama dengan Anna di rumah. Ia pun langsung panik dan dengan cepat pulang ke rumahnya. Dan di sana si bos dengan panik karena Beth sedang berada di dalam rumahnya dan bersiap untuk makan malam bersama. Malam itu Melba menceritakan tentang kehidupan pribadi Beth kepada si bos. Di sana Beth menceritakan jika dia mencukupi biaya hidupnya dari bisnis online dan menjadi streamer online. Si bos yang sudah mengetahui kebohongan Beth menjadi gugup karena takut hubungannya dengan Beth ketahuan. Namun Melba malah berpikir jika suaminya sedang sakit dan harus segera beristirahat. Dengan kelancangan Beth, dia langsung menyentuh rudal berbiji milik si bos. Malamnya si bos terbangun karena mimpinya yang buruk. Dia kemudian pergi ke dapur untuk minum sebentar, tapi dia dikejutkan dengan kehadiran Beth yang ternyata numpang tidur di kamar Anna. Malam itu si bos meminta Beth untuk mengakhiri hubungan virtualnya itu karena si bos takut hubungan keluarganya akan rusak hanya karena nafsu sesaat. Namun Beth menolaknya dan mengancam jika hubungan mereka sampai berakhir maka riwayat chat hubungan mereka diberitahukan kepada istrinya dan video mabar mereka akan dipost di medsos. Akhirnya si bos terjebak dalam permainan dari si Beth dan si bos juga rela membohongi istrinya demi menemani dan memuaskan hasrat Beth yang hyper. Besoknya si bos dan istrinya sedang belanja di mall, namun tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Beth untuk segera menemuinya. Dia berjanji bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Dengan cepat, si bos mengikuti arahan dari Beth yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah hotel. Saat itu si bos disambut oleh seorang gadis yang ternyata adalah Carla. Si bos dipaksa untuk memuaskan mereka secara bersamaan, dan ternyata Beth melarutkan obat tidur ke dalam minuman Carla. Obat itu membuat Carla menjadi teler dan akhirnya Beth bisa membunuh Conrado. Beth juga menaruh pisau di tangan Carla hanya untuk melakukan rekayasa agar terhindar dari hukuman. Dan film ini berakhir dengan menjelaskan bahwa Beth menderita kelainan mental akibat trauma dari masa lalunya yang pernah dimabar paksa oleh ayahnya sendiri. Hingga akhirnya dia mencari pria untuk menjadi pelampiasan dan dia juga menghapus jejak digital dari para korbannya. Dan film pun selesai.